persiapan haul Ibu Tin yang akan dilaksanakan besok di satu tempat yang saya tidak bisa sebutkan karena PSBB. Jadi tempat ini undangannya terbatas, bahkan tidak bisa dikatakan tidak ada undangan. Saya akan buat PO hari ini karena biar besok bisa langsung editing. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta hebat tentang istri Pak Harto yang mulai terlupakan. Jika di Amerika Serikat ada Hillary Clinton yang memiliki pengaruh besar terhadap karir suaminya Bill Clinton, maka Indonesia juga punya sosok super lady yang tangguh, yang merupakan pendamping setia orang nomor satu pemimpin Orde Baru. Ya, istri dari sang prakarsa swasembada pangan ini adalah Ibu Tien Soeharto. Ibu Tien mungkin ceritanya tidak sedramatis para istri-istri Bung Karno, namun perannya tidak bisa dipungkiri, memang besar. Tak hanya bagi pribadi Pak Harto, tetapi juga bagi Indonesia. Mungkin kamu belum tahu, kalau di masa Pak Harto berkuasa, banyak keputusan-keputusan krusial yang dilahirkan dari sumbangsih pemikiran Ibu Tien. Masih tentang Ibu Tien, berikut beberapa penggal kisah hidupnya yang sepertinya sudah mulai terlupakan oleh banyak orang, terutama oleh generasi penerus seperti kita. Siapakah sebenarnya Ibu Tien? Raden Ayu Siti Hartinah lahir pada 23 Agustus 1923 di Desa Jaten, Surakarta. Semasa kecil hidupnya berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti sang orang tua ke sejumlah daerah. Ketika berumur 3 tahun, beliau hampir saja meninggal karena sedang marak wabah disentri. Waktu itu, Ibu Tien adalah orang yang suka belajar dan ia pun memiliki impian yang tinggi dengan menjadi dokter. Sayangnya, beliau tak lanjut sekolah sampai ke jenjang yang diinginkan. Meskipun begitu, kehidupan remajanya tetap sangat menyenangkan. Mertuanya Pak Prabowo ini menghabiskan masa remajanya dengan menjadi desainer batik, menari, menulis syair, sampai nembang. Tahukah Anda bahwa Ibu Tien pernah menjadi bagian organisasi bersenjata? Diketahui pada tahun 1945, Ibu Tien masuk ke dalam sebuah organisasi bernama Laskar Putri Indonesia atau LPI. LPI adalah semacam gerakan khusus perempuan di mana mereka turut berjuang mempertahankan kedaulatan. Salah satu di antara banyaknya tugas adalah membantu mempermudah para prajurit di medan perang. Selama di LPI, Tien Hartinah tidak pernah berdiri di garis depan, melainkan menjadi tulang punggung di garis belakang. Ketika itu, beliau menjadi petugas di dapur umum dan juga medis. Meskipun tidak langsung berhadapan dengan musuh, tapi peran Ibu Tien dan LPI sangat membantu perjuangan. Mendirikan perpustakaan nasional. Tidak hanya ketika remaja, saat menjadi istri Presiden Soeharto, Ibu Tien juga kerap Tidak hanya ketika remaja, saat menjadi istri Presiden Soeharto, Ibu Tien juga kerap melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Misalnya adalah dengan mendirikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini sendiri awalnya adalah hasil prakarsa beliau saat ketika menjadi pimpinan Yayasan Harapan Kita. Saat itu, Ibu Tien menyumbangkan tanah seluas 16.000 meter lebih plus bangunan berlantai 9. Menata ulang Istana Negara. Bangunan Istana Negara yang merupakan peninggalan dari Belanda diubah Ibu Tien Soeharto menjadi lebih menarik. Beliau mengisi istana dengan sejumlah perabot yang mencirikan Indonesia, seperti memberikan ukiran kayu jati khas Jepara dengan ukuran besar. Beliau juga mengganti warna Istana Merdeka menjadi merah dan hijau.
untuk istana negara. Cenderamata untuk tamu negara. Kok saya jadi kayak ini ya, kebawa sama daftar populer YouTube. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenderamata untuk tamu negara. Setiap ada tamu negara, Ibu Tien Soeharto paling bisa soal urusan memilihkan cenderamata. Biasanya beliau akan memberikan para tamu ini hal-hal yang Indonesia banget. Misalnya, pernah satu kali ketika Perdana Menteri Jepang datang berkunjung, beliau memberikan satu set kursi dengan ukiran Jepara. Tak hanya itu, beliau juga pernah memberikan batik dan juga keris Bali kepada para tamu negara. Beliau sengaja melakukan ini karena ingin memberitahu tentang indahnya budaya Indonesia. Rumah sakit anak dan bersalin harapan kita. Ibu Tien sangat peduli terhadap masalah kesehatan masyarakat, khususnya kepada Ibu Tien dan anak-anaknya. Hal ini didasari kekhawatiran beliau lantaran tingginya kematian ibu dan anak-anak ketika itu. Sehingga kemudian terpikir untuk mendirikan sebuah rumah sakit, sampai akhirnya keinginan sang istri Pak Harto ini terwujud melalui Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi Rumah Sakit Harapan Kita itu peninggalan Bu Tien. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun Taman Mini Indonesia Indah. Masih ada satu sumbangsi Ibu Tien bagi negara ini. Ya, apalagi kalau bukan Taman Mini Indonesia Indah. Beliau memprakarsai tempat ini lantaran ingin menunjukkan tentang kebudayaan Indonesia lewat sebuah paket lengkap. Hasilnya luar biasa memang. Kalau kita ke sana seolah-olah rasanya sudah mengelilingi Indonesia. Sayangnya, fakta ini tak banyak diketahui oleh orang. Kurang lengkap. Sayangnya, fakta ini ternyata tak banyak diketahui. Inilah Ibu Tien, sosok luar biasa yang diam-diam ternyata memberikan banyak sumbangsi menakjubkan bagi Indonesia. Beliau sendiri menutup mata pada tanggal 28 April 1996 lantaran penyakit yang dideritanya. Sosok satu ini sungguh luar biasa dan mungkin tak banyak Sosok satu ini sungguh luar biasa dan mungkin tak banyak ibu negara yang bisa menyamai apa yang sudah diperbuatnya. Dan pada hari ini, tanggal berapa ya? Besok tanggal berapa sih? Bentar ya. Dan pada hari ini, Jumat 30 Juli 2020, Haul Ibu Tien Soeharto yang ke-24 dilaksanakan di Biasanya haul dilaksanakan di Astana Giribangun. Dikarenakan sedang PSBB, dikarenakan saya belum mengarang, jadi saya harus mengarang dulu. Jadi inilah saya, ini cara saya untuk membuat voice over. Dan video-video saya itu bukan video news biasa, tapi filler. Gabungan segmen W5F dan saya selalu tambahkan hoax. Ini kekuatan voice over saya. Makanya kalau dilihat video-video saya, sebetulnya nggak usah lihat gambarnya aja. Gambar visual itu hanya untuk memperkuat. Tapi dengar pakai headset karena saya juga kasih musik. Jadi putar video saya sambil tiduran aja, itu akan nyampe kok. Karena saya mengarang dulu, saya membuat skenario dulu, saya membuat skrip dulu, saya membuat treatment dulu. Dan treatment yang digabungkan adalah sebuah film. Dan saya harap untuk YouTuber juga dimanapun berada, khususnya YouTuber politik, sudah saatnya kita mengangkat sejarah tokoh-tokoh bangsa ini, agar generasi muda bisa belajar tentang kehebatan. Khususnya untuk kaum hawa, generasi muda, ada Ibu Tien yang bisa dicontoh semangat juangnya. Terima kasih, saya Lan Jakaria, Berkarya TV mengabarkan.